Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas pulau-pulau terluar wilayah Indonesia, dan ini adalah bagian yang kedua. Pada video yang pertama kita sudah membahas 5 pulau terluar. 1, Pulau Rondo di Nangro Aceh Darussalam. Pulau kecil ini sangat ekstrim karena untuk menuju tengah daratannya harus menaiki 500 anak tangga. 2, Pulau Berhala terletak di Selat Malaka. 3, Pulau Nipah di Selat Singapura. Pulau terluar yang nyaris hilang akibat pengerukan pasir di pantai Nipah. Yang keempat, Pulau Sekatung terletak di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna. Dan 5, Pulau Marore terletak dekat dengan Filipina, bagian dari Indonesia. Dan sekarang kita akan lanjutkan membahas 7 pulau terluar yang lain, yaitu Miangas, Marampit, Fani, Vanildo, Bras, Batik, dan Pulau Dana. Kita lanjutkan yang keenam, Pulau Miangas. Pulau yang dianggap paling utara wilayah Indonesia ini terletak di Laut Sulawesi. Ini Laut Sulawesi, ini Pulau Miangas. Berjarak sekitar 490 km, sangat jauh dari Manado. Namun hanya 70 km dari daratan terdekat Filipina, Mindanao. Pulau ini memiliki luas 3,3 km persegi dan dihuni oleh 820 jiwa. Namun bila ditambah oleh PNS yang bertugas di sana dan TNI, setiap harinya ada sekitar 1012 jiwa. Masyarakat Miangas memiliki mata pencarian pada umumnya adalah sebagai nelayan. Sebagian yang lain sebagai pedagang dan petani. Karena lokasinya yang dekat dengan Filipina, maka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Miangas sering berbelanja ke Filipina. Karena itu wajar peso menjadi mata uang yang sering dipakai di samping mata uang rupiah. Pulau Miangas ini hanya terdapat 1 desa, yaitu Desa Miangas, dan sekaligus menjadi 1 kecamatan, Kecamatan Miangas. Ini adalah satu-satunya di Indonesia, 1 kecamatan yang hanya terdiri dari 1 desa. Miangas ini sempat menjadi sengketa antara Indonesia dengan Filipina, karena dekat dengan Filipina, dan oleh Filipina diberi nama Palmas, dan kini menjadi bagian resmi dari Indonesia. Sehingga wajar apabila masyarakat Miangas sebagian keturunan dari Filipina. Miangas yang arti aslinya adalah menangis, karena memang letaknya terpencil dan jauh, terisolir, sekarang boleh berbangga diri dengan berbagai fasilitasnya, antara lain adalah bandara selevel bandara nasional yang melayani penerbangan Manado Miangas. Juga terdapat fasilitas dermaga yang ukurannya cukup besar. Juga berbagai kantor, baik kantor bank, kantor Koramil, Polsek, dan juga terdapat pasar. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah Pulau Marampit. Pulau ini masih bagian dari Sulawesi Utara dan menjadi titik terluar batas Indonesia dengan Filipina. Terletak di Laut Sulawesi, bagian dari Kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaut di Sulawesi Utara. Berjarak sangat jauh dari Manado, yaitu 446 km. Pulau ini memiliki bentuk yang bagus, tinggi di bagian tengah dan melandai ke arah tepi. Dihuni oleh 5 desa, desa-desa kecil tentunya, antara lain adalah Desa Marampit, Marampit Timur, Laluhe, Dampulis, kemudian Dampulis Selatan, dan kelimanya adalah bagian dari Kecamatan Nanusa. Mata pencarian masyarakat Maramis pada umumnya adalah petani dan nelayan, dan 100% agama masyarakat Marampit adalah Kristen Protestan. Memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan dan wisata bahari, namun sampai saat ini kelemahannya akses untuk menuju ke sana sangat terbatas. 8 adalah Pulau Fani, bagian dari Provinsi Papua Barat. Terletak di Samudra Pasifik bagian barat, ini adalah bagian dari Kabupaten Raja Ampat, memiliki jarak 216 km
dari kota terbesar di Papua Barat, yaitu Sorong. Jaraknya sangat jauh sekali. Namun pulau yang memiliki bentuk agak lonjong ini relatif datar dan nyaman untuk ditinggali. Topografinya yang datar ini tidak dijumpai gunung bahkan atau bukit, bahkan sungai pun tidak terdapat di sini. Namun untuk mendapatkan air tanah sangat mudah karena kedalaman sumur rata-rata di sini hanya sekitar 2 meter sudah ada airnya. Kenapa bisa demikian? Karena pulau ini masih dipenuhi oleh hutan dan sebagian lagi adalah perkebunan. Walaupun banyak pemukiman di Pulau Fani, khususnya di pantai barat, tetapi pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Kenapa demikian? Para pendatang musiman yang membangun perkampungan di sini, mereka datang ketika berkebun dan menangkap ikan sebagai nelayan. Fani adalah pulau terluar yang ukurannya relatif besar, namun masih minim akan fasilitas. Hanya dermaga yang menjadi penghubung dengan dunia luar, ditambah helipad, kemudian juga fasilitas yang lain seperti pos marinir, kampung marinir sebagai tempat tinggal para penjaga terluar wilayah Indonesia ini. Bahkan jalannya pun baru jalan setapak. Padahal potensi dari pulau ini sangat besar, di mana potensi di bidang perkebunan, perikanan, juga potensi untuk wisata, karena pantai indahnya dilengkapi dengan terumbu karang. Berikutnya nomor 9 dan 10 adalah dua pulau terluar yang letaknya berdekatan, yaitu adalah Pulau Vanildo dan Pulau Bras. Dua pulau ini letaknya berdekatan, bahkan menjadi rangkaian pulau atol. Memiliki jarak sekitar 199 km dari ibu kota Papua Barat, yaitu Manokwari. Dan Vanildo, Bras, serta Pegun atau Mapia ini adalah kumpulan pulau atol, yaitu pulau yang melingkar, yang sangat indah dan cantik. Dan di tengahnya terdapat Danau Lagun Mapia atau Pegun. Danau Lagun Mapia ini cukup terkenal untuk wilayah Indonesia bagian timur. Pulau Vanildo yang menjadi satu dari 3 rangkaian pulau atol Mapia adalah memiliki luas hanya setengah kilometer persegi. Karena memang sempit, maka pulau ini tidak berpenghuni. Yang kedua adalah Pulau Bras atau Barasi yang paling besar, ukurannya 3,4 km. Pulau Bras ini dipenuhi oleh tanaman kelapa. Bahkan 100% tanaman yang ada di pulau ini adalah tanaman kelapa. Dihuni oleh 24 kepala keluarga yang mata pencariannya adalah sebagai nelayan dan petani, tentu sebagai petani kopra. Dan ini adalah pintu gerbang masuk ke Pulau Bras. Dan pulau yang ketiga dalam rangkaian Vanildo dan Bras ini adalah Pulau Mapia. Kepulauan Mapia, khususnya Pulau Fani dan Pulau Bras, ini dijuluki perawan yang sangat cantik. Hal ini disebabkan panorama alamnya yang indah dan menakjubkan. Seluruh pulau ditumbuhi kelapa nan hijau, sepanjang pantai dipenuhi pasir putih, bersih dan alami. Kemudian ditambah view untuk sunset dan sunrise yang juga sangat indah. Namun sayangnya wilayah ini kurang prasarana. Dermaganya bahkan hanya terbuat dari kayu. Untuk level sekolahnya hanya sekolah SD, dan itu pun dan patroli kantor polisi pun hanya ada di Pulau Mapia. Perlu perhatian dari pemerintah untuk menggarap pulau terluar di utara Papua ini. Yang ke-11 adalah Pulau Batik, bagian dari Nusa Tenggara Timur. Terletak di Laut Sawu, masuk Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jaraknya kurang lebih sekitar 109 km dari Kupang. Ya, Serat ini kota Pulau Batik dan ini adalah kota Kupang. Dan luasnya hanya 1 hektar ya, kecil sekali ukurannya. Ini adalah ukurannya kurang lebih 1 hektar. Dan Pulau Batik adalah pulau terluar yang relatif dekat daratannya dengan daratan hanya 5 km. Karena kecil maka pulau ini tidak dihuni.
Maka patroli TNI lah yang selalu menjaga Pulau Batik tersebut. 12 pulau yang paling selatan Indonesia, yaitu Pulau Dana, bagian dari Provinsi NTT. Terletak di Samudra Hindia, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Sebenarnya nama Dana itu adalah untuk 2 pulau yang dua-duanya kebetulan agak paling selatan. Yang satu adalah di sebelah barat Pulau Seba atau Pulau Sabu atau Pulau Sawu, yang satunya lagi di selatan Pulau Rote. Namun yang di selatan Pulau Rote inilah yang secara hitungan terletak paling selatan wilayah Indonesia. Pulau Rote ini memiliki jarak sekitar 120 km dari kota Kupang. Namun apabila dihitung dari Pulau Rote, maka Pulau Dana ini hanya berjarak sekitar 4 km. Luas dari Pulau Dana ini adalah sekitar 13 km persegi. Dan Pulau Dana ini sebenarnya dahulu adalah ditinggali oleh banyak penduduk. Banyak sekali penduduk yang tinggal di pulau ini untuk menangkap ikan dan sebagainya. Namun sekarang telah kosong. Pulau ini ditinggalkan oleh penduduknya. Menjadi pulau terluar yang kosong dan sekarang dijuluki sebagai pulau terluar yang paling angker. Dan oleh pemerintah hanya dijadikan sebagai taman buru nasional, khususnya untuk hewan rusa. Hanya prajurit TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat lah yang bergantian menjaga pulau terluar ini dan sekaligus sebagai garis terdepan terluar wilayah negara Indonesia. Demikian 12 pulau terluar sudah kita sampaikan menjadi batas laut Indonesia dengan negara tetangga. Saksikan juga video berikutnya adalah batas darat Indonesia dengan negara tetangga. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.